Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifki Jutasari, NIM 196500104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS metode numerik yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan tentang metode numerik. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik merupakan teknik yang dipakai untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmetika biasa. Solusi dengan menggunakan metode numerik ini selalu berbentuk angka. Nah, solusi numerik ini dinamakan juga solusi hampiran atau approximation. Dengan metode numerik ini kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati. Namun, solusi hampiran ini dapat dibuat seteliti yang kita inginkan. Kemudian, kapan sih kita dapat menggunakan metode numerik? Kita dapat menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik tidak bisa digunakan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam metode numerik ini merupakan pendekatan analisis matematis. Kemudian, di mana kita dapat menggunakan metode numerik? Kita dapat menggunakan metode numerik biasanya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan penggunaan metode analitik. Satu, menyelesaikan persamaan nonlinear, menyelesaikan persamaan simultan, diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, dan masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian, kenapa sih harus menggunakan metode numerik? Alasan pertama kenapa harus menggunakan metode numerik yaitu merupakan teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Metode numerik ini merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh. Karena metode numerik ini mampu menangani sistem persamaan besar, kelanjaran, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasanya itu seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan metode numerik ini merupakan analisis matematis. Yang ketiga, banyak tersedia program aplikasi numerik komersil, dan yang terakhir yaitu sarana memperkuat kembali pemahaman matematika. Karena metode numerik ini ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Selanjutnya yaitu tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Tahap pertama yaitu pemodelan. Pada tahap pertama ini, persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika, dan kemudian dilakukan penyederhanaan model. Pada model matematika yang dihasilkan dari tahap pertama mungkin saja terlalu kompleks. Nah, semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Dan model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan itu menjadi lebih sederhana sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi numerik. Tahap ini adalah memformulasikan secara numerik dengan menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal, dan selanjutnya menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Kemudian tahap dilanjutkan dengan pemrograman. Tahap ini merupakan menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Kemudian dilakukan operasional. Pada program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Nah, interpretasi ini meliputi analisis hasil RAM dan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik, dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nomor 2. Pada nomor 2 ini saya yang pertama memilih metode Gauss-Jordan. Apa sih metode Gauss-Jordan? Metode Gauss-Jordan ini merupakan metode eliminasi Gauss-Jordan, merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Dan siapa sih yang memodifikasi metode Gauss-Jordan? Metode ini dimodifikasi oleh Wilhelm Jordan, seorang insinyur Jerman pada tahun 1887. Kemudian bagaimana cara menggunakan metode Gauss-Jordan? Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan dapat digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Kemudian contoh dari metode Gauss-Jordan, yang pertama saya memberikan contoh. Diketahui SPL 3 variabel x plus 3y plus 2z sama dengan 4, 2x plus 7y plus 4z sama dengan 6, 2x plus 9y plus 7z sama dengan 4. Nah, pada ini kita dapat menyelesaikan dengan tahap pertama, yaitu sama seperti pada metode
Gauss, yaitu kita harus mengubah persamaan linier tiga variabel ini menjadi sebuah matriks yang terargumentasi. Nah, untuk variabel x, y, dan z, jika di depannya variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya x menjadi 1 dan min x menjadi min 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu apabila karena baris pertama pada kolom pertama A11 sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua atau B2 terlebih dahulu. Kemudian hasil dari A21, A22, A23, dan A24 akan menjadi baris kedua atau B2 dan untuk elemen lainnya tetap sama. Kemudian dilanjutkan dengan mengubah nilai pada baris ketiga atau B3. Kemudian hasil dari ini dari A31, A32, A33, dan A34 akan menjadi baris ketiga atau B3. Kemudian tahap selanjutnya yaitu karena baris pertama tadi pada kolom kedua A12 dan baris pertama pada kolom ketiga A13 belum bernilai 0, maka kita harus mengoperasikannya agar bernilai 0 sehingga menjadi matriks yang teredukasi. Hasil dari A11, A12, dan A13 dan A14 ini akan menjadi baris ke-1 atau B1. Nah, selanjutnya hasil dari A11, A12, dan A13 dan A14 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama B atau B1 sehingga kita sudah mendapatkan matriks yang teredukasi. Tahap terakhirnya kita menghasilkan matriks eselon teredukasi yang membentuk sebuah matriks identitas seperti di atas ini, B1, B2, B3. Nah, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya, yaitu x sama dengan 26, y sama dengan min 2, z sama dengan min 8. Selanjutnya interpolasi Lagrange. Apa sih interpolasi Lagrange? Interpolasi Lagrange merupakan dikenal dengan polinom Lagrange derajat 1. Dan bagaimana cara menggunakan interpolasi Lagrange? Dapat digunakan menggunakan pendekatan garis-garis atau dengan persamaan linier dan digunakan persamaan garis guna mengkonstruksi interpolasinya. Kemudian siapa sih yang menemukan metode interpolasi Lagrange? Polinom Lagrange ini diambil dari penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Prancis. Kemudian pada interpolasi Lagrange ini saya memberi contoh, diberikan data berikut dalam bentuk pasangan x, fx yaitu 1, 3, 25, 38, 5, 12 dan berapakah nilai f4-nya. Nah, x bernilai 1, 2, 3, 5, fx 3, 5, 8, 12, x0 pada 2 dan 5, x1, 3 dan 8, x2, 5 dan 12. Selanjutnya pada tahap ini kita mencari L0, S1, L2 dan di sini J sama dengan 0 pada L0 dan J sama dengan bukan sama dengan 0 dan pada L1 J sama dengan 0, J sama dengan bukan sama dengan 1 dan pada L2 J sama dengan 0 dan J sama bukan sama dengan 2. Dapat dilihat pada tahap ini rumus-rumusnya dan selanjutnya dilakukan dengan mencari Y ini adalah fx sama dengan L0, Y0 plus L1, Y1 plus L2, Y2. Nah, L0 itu dari hasil L0 yang telah dicari dan Y0 itu dari Fx, Y0 berarti Fx yang berada pada X0 dan Y1 berarti Fx yang berada X1 dan seterusnya. Pada F4 ini kita dapat menghasilkan 31/3 di mana hasil akhirnya yaitu 10,333333. Berikut merupakan hasil akhir dari F4 yang dapat ditemukan yaitu 10,333333. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.